ki bar anu mau belajar bareng mau terus njaluk kita usiai gitu. Pertanyaanmu apa pertanyaannya mau? Bab bab konsistensi beribadah. Benar. Motivasi dan semangat beribadah. Soalnya kadang gini, dari kita tuh ada beberapa kendala. Kadang nek misal ke duit sholatnya yang tapi ada juga sing ora duit lemes sholatnya. Oke, sholatmu motivasinya sebuah duit. Itu cara merubahnya itu. Ono juga sing pas ono duit, males sholat, tapi pas ono duit sholatnya kencang, ibadahnya kencang. Berarti durung istiqomah lah. Mata ustaz sih. Terus sedeng iki aku ketinggalan deh. Gini cah. Jadi sebenarnya iki dari bahasa anu sik wae, dari bahasa non spiritual ya. Sebetulnya nek ngomongin non spiritual tuh enggak ada kaitannya dirimu dengan Tuhanmu. Buktinya apa? Banyak kok orang yang nggak sholat, yang bahkan nggak beragama itu juga kaya, duit, itu banyak. Nah dikaitkan lagi ya sebetulnya kalau dirimu orang percaya dengan ketuhanan, ya mereka juga ada buktinya ada gitu loh. Sebetulnya makanya aku bilang, kalaupun itu tidak dikaitin dengan soal agama, ya janjane ya memang ada buktinya. Dunia. Nah karena kita ini dilahirin sebagai muslim, sudah ada aturannya. Ya kalau aku balik lagi, nek enggak nganggo agama itu bisa baik, apalagi dengan adanya beragama. Udah pasti. Sebetulnya balik lagi soal ngomongin uang, ada yang motivasi, ada yang enggak, dengan punya uang banyak bisa motivasinya kurang, enggak punya uang apalagi bisa motivasinya kurang. Ya balik mana sih, sebetulnya yang butuh itu siapa sih, kita atau Tuhan yang sebetulnya kayak gitu. Nah saya sendiri ya nek ngomongin uang itu sebetulnya dirimu sholat mau enggak harusnya tetap ada. Pertanyaannya, kita tuh nyari enggak? Tuhan itu sudah menjamin rezekinya setiap umat, mau dia sholat dia enggak sholat tetap dikasih. Mau dia beragama apapun, banyak orang kaya. Pertanyaannya, kita ini terus dikai skill, dikai macam-macam, dipakai enggak? Mungkin ya mas, aku kan sudah kerja keras, banting keras. Iya sih. Pertanyaan saya lagi, apakah itu cara terbaik yang bisa kita optimalkan? Kan sebenarnya banyak cara yang bisa kita kerjain. Mas, privilege, orang-orang yang punya duit kan bisa punya alat banyak. Ya pertanyaanku, orang yang punya duit itu dulu punya duit nggak? Saya yakin aku bisa ora di duit tak. Laptop ya pas-pasan, PC pas-pasan, mangan kadang dulu sempat lali semangan. Dulu aku pernah ngalami sehari makan sehari enggak. Suasa Daud mergo rada duit, menghemat uang. Dari sana aku belajar bahwasanya nggak bisa seperti ini, harus ngubah posisi gitu. Nah ketika ngubah posisi itu ya harus mau ngerjain sesuatu, banyak cara untuk dikerjain yang bisa kita kerjain. Apalagi teman-teman kurang apa sih ini fasilitasi internet kenceng mana, terus alat pengetahuan terbuka lebar, tinggal kerjake. Nah ini kalau dikaitkan dengan soal agama, balik meneh, aku bukan orang yang taat beragama enggak, tapi secara prinsip kalau saja tidak dikerjain dengan basis agama itu menghasilkan baik, apalagi kalau itu dikerjain dengan basis agama, hasilnya pasti lebih, menurutku itu hasilnya lebih apik. Karena basis kita paham betul kita itu datang dari mana dan kita itu siapa. Ya pada akhirnya masalah kepada yang atas, masalah bahwasanya ya popon harus kita pasrah semelah. Ya apa aku bilang nikmat. Terus berikutnya nggak pernah takut, besok nggak bisa makan, besok nggak punya uang dan sebagainya, nggak pernah takut untuk itu. Karena basic yang harus kita kerjain, yang penting kita kerja.
apa yang kita bisa kerjain. Soal hasil, kalau kita bekerja dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Meskipun tidak demikian selalu, tapi saya percaya kalau kita ngusahain baik ya lo HP lah. Nah balik lagi soal agama itu balik lagi ke ininya kita. Kalau aku walaupun orang yang tidak taat banget, ya ada nyamannya ketika sholat, ketika puasa gini ada nyamannya. Nah misalnya teman-teman belum bisa ke sana, coba cari yang buat nyaman buat teman-teman tuh apa gitu. Karena balik lagi, kue rasolat, kue mendem, kue nakal, sak nakal-nakalnya tetap olah rezeki kok. Ini pertanyaanku, itu mau sampai kapan dirimu seperti itu? Bisa menikmati ya silakan. Yang pertanyaanku, kue mau hidup sampai kapan? Mau kita itu ada batasan waktu. Setiap orang punya batasan waktu. Nah ketika kita sudah paham punya batasan waktu, ya harus ada yang kita siapin. Aku ngomong ini bukannya alim enggak, tapi kan paling tidak nyiapin apa yang bisa kita siapin. Ya mungkin di sisi lain kita jelek dalam beragama, tapi di sisi lain inilah ada satu dua hal yang perlu kita kerjain, bahwasanya mungkin itu suatu saat akan jadi tabungan kita. Entah sholatnya sing apik, entah sedekah sing apik, entah berbagi ilmu sing apik. Karena kita nggak pernah tahu bagian mana yang kita kerjain, ya gitu yang akan membuat nilai kita plus di dunia yang lain nanti. Ya saya misalnya sholat bolong-bolong, ya kalau memang bisanya seperti itu, ya kalau dibilang dosa ya dosa, hukumnya jelas. Ini pertanyaanku, apa ya, ngelakoni nek memang itu nggak seret banget nih, butuh pemaksaan memang. Ya dipaksa aja, dipaksa pelan-pelan, so pasti ketemu nikmatnya. Aku ya sholat ya aku suka amat, bisa mikirin dunia, ya aja lah menungso. Ini orang meninggal, berusaha untuk nggak meninggalkan sholat berarti. Ya paling enggak nek saranku sing wajib kuwi dikerjake lah. Nek orang iso sunah-sunah ora masalah. Sing wajib ki dipaksa. Salat 5 waktu. Poso ini kan wajib. Dadi utang. Dari murah ora mbok selesai. Ya enggak masalah kowe ora poso, bagiku enggak masalah gitu loh. Balik lagi sih ke kita masing-masing. Jadi murah percaya dunia akhir ya masalah, bagi lakon-lakonmu gitu. Dan gak ada ruginya bagiku. Saya nggak boleh menyarankan, ya satu, kita ini nggak pernah tahu. Pasti kita tuh punya batasan. Jawaban orang tua kita lah, ibuku udah nggak ada, bukti bahwa kita punya batasan. Nggak tahu kehidupannya beliau setelah di alam kubur seperti apa, aku ya ngerti. Ini karena kita punya batasan, bolehlah kita menyiapkan itu. Dengan cara apa? Ya minimal lah, seminimal mungkin sing wajib-wajib iki dikerjake. Barang ora iso full wajib kabeh, ya minimal lah. Dipaksa sehari iki ya. Nek misale awalnya sering bolong ya mulai pelan-pelan aja. Karena prinsip beribadah kan sebetulnya enggak iso langsung saklek. Pelan-pelan aja dilatih. Dele gitu. Nek ngomong ke rezeki sekali lagi ya, kowe sholat ra sholat itu pasti ana rezeki. Kowe sholat ra sholat itu pasti iso sugih. Kenapa? Balik lagi pakai. Tuh apa rezeki itu saka Tuhan? Iya memang. Tapi nek kita nggak pernah melakukan sesuatu, apa iya rezeki teko? Nggak pernah teko. Oh jodoh itu saka Tuhan? Iya memang. Ini pertanyaanku, nek kita nggak pernah mengupayakan jodoh kita, gimana mau datang? Itu, pemenang ya mau. Skala prioritas ya. Prioritas piye? Skala prioritas. Maksudnya? Kan ono sing berpendapat bahwa bojo umur rezekine bukan, ono sing apa? Wah,
aku lihat sih saudara-saudaraku ada yang memaksakan menikah tapi malah justru ya berat hidupnya, rumah tangganya berat. Bahkan banyak juga kan yang rumah tangganya hancur itu karena masalah ekonomi gitu kan. Jadi kalau menurut aku pribadi sih skala prioritas antara berumah tangga dan mapan itu relatif untuk setiap orang. Nah, jadi Mas Imam ya. Oke. Soal skala prioritas, menurutku kita harus paham betul konsep rezeki ya. Karena balik lagi, kalau itu nggak paham, mau dirimu nikah nggak nikah ya iso rezekinya tetap tersitik gitu. Ada yang mengatakan menikah itu membuka pintu rezeki. Saya amini iya berdasarkan apa ya, referensi keagamaan iya. Tapi secara logika simpel pak, dia dia gelas lah, lu juga ada gelas. Logikanya simpel kak sebetulnya. Nah, misal nih gelas. Ini teman-teman tak kasih minta tolong dong ke Parangtritis supaya aku banyu laut ya latih. Kira-kira sing mbok ke Bali rene seberapa airnya? Setengah nih mungkin karena tumplek. Setengah, sak gelas nek kita tutup rapat ya. Iya. Nah, nek pengen oleh akeh banyune sing digo Bali, kira-kira perlu nggawa wadah apa? Yang biar gede meneh. Sing gede meneh. Nah, itu konsep rezeki. Saya percaya kalau wadah yang kita siapin itu gede, maka rezekinya gede. Termasuk bangun perusahaan dengan banyak karyawan. karyawan. Itu konsep apa ya? Cara kita untuk memperbesar wadah. Secara simpel sebenarnya orang tua kita dulu pernah ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Itu secara konsep rezeki iya. Karena kita memperbesar wadah kita. Rezekinya Tuhan itu nggak terbatas. Sak lautan, sak dunia ini nggak terbatas. Pertanyaanku, seberapa besar wadah yang mau kita pakai untuk kualitas wadahnya juga banyak. Nah, kualitas wadah iya. Jadi nggak hanya kalau ngomong soal wadah ya nggak hanya ngomong ke soal gede tapi balik lagi gede iya, tapi balik lagi kualitas juga iya. Bojo karo sapa, manak sapa, pembangun tim karo sapa. Betul. Itu juga iya. Kalau ono sing anaknya akeh tapi anaknya padha nganggur ora. Bisa aja. Karena balik lagi itu soal wadah. Sebelum soal wadah, pertanyaan saya, nih yang perlu dibangun mindset. Kita ini harta itu penting nggak sih bagi kita sebetulnya? Aku dulu pernah berpikir harta itu nggak penting. Terus sekarang harta itu penting nggak kalau kita? Kalau nggak penting ya kita nggak akan pernah mengupayakan harta itu. Kita nggak akan pernah mengupayakan harta itu. Terus berikutnya mindset kita tuh mindset orang kaya atau orang nggak punya. Maksudnya gimana? Kalau aku pernah belajar ya, membuktikan juga. Selama kita bermental miskin, ya kita akan miskin. Contoh, orang ngirit uang, itu mental miskin, nyun sewu. Kenapa? Karena nggak ada uang yang harus belanja, uangnya terbatas, makanya harus irit, pelit, hemat. Sama aja. Kalau saya yang namanya uang itu harus dibelanjakan, dialirkan. Kenapa? Karena kita hanya dikei sak wadah iki, mbok tampung, mbok tambahi banyu meneh, luber kemana-mana, nggak ketampung. Maka caraku, nah wadahku cuma segini, kita bolongi. Ben selalu mengalirnya kemana? Belanja iki nang endi, iki nang endi. Ben muter. Tapi enggak langsung sok kabeh enggak. Tetap harus
belanjanya sesuai prioritas. Makanya aku uang itu harus dihabiskan. Kenapa? Agar kita menarik uang lagi. Kalau uang kita simpan bosok, nggak akan berkembang. Makanya mindsetku duit harus nyentak-entak. Makanya aku ketika ngasih orang, tapi itu wajib dipakai nggak konsep habisin uang atau monggo kerso gitu. Itu prinsipnya masih prinsipku, karena balik lagi aku berprinsip selama aku ngirit berarti aku mau menanamkan di bawah otak sadarku aku tuh nggak punya uang sehingga aku mau sehingga aku harus mikir ngirit. Ya rezeki kita ya kan segitu karena kita dibatasi oleh pikiran kita. Berarti nek mikir kono duwe target nggo tuku mobil, nggo tuku omah itu malah lebih ini ya, lebih memancing kita untuk termotivasi mencari uang lebih banyak ya. Betul. Mas saya kira di duit nggak apa-apa. Toh juga misal nanti udah nikah, punya anak, ngontrak, belum punya rumah, harus beli rumah. Saya kira di duit nggak masalah. Kan tidak harus pakai uang kita. Datang aja ke bank. Oh mas, bank riba dan sebagainya, ntar dulu. Kamu beli rumah, ngidupin anak, istri, ngasih penghiyupan, ngasih kenyamanan, bukannya itu ibadah. Ibadah itu. Nyeneng ke mertua, nyeneng ke wong tua, punya rumah sendiri, apakah itu bukan ibadah? Ibadah itu. Ini duitnya suka ngendi, karena sekarang aku gak punya uang, gak apa-apa. Aku cicil. Syukur-syukur dengan konsep akad syariah, syukur-syukur lebih baik lagi. Kalau nggak masalah. Mas aku pengen tuku mobil ada duit, ya nggak usah dipikir ada duit, datang aja ke dealer, minta mobil. Mengko perkara cicil. Mas ra iso nyicil. Nah, nek wis ra ngomong ra iso nyicil, nggak iso tenan. Inilah mindset. Kebanyakan orang tuh berpikir takut duluan sebelum ngerjake. Pengen duwe omah, kredit, mengko mikir nek ra iso bayar. Lah urung dikerjake wis mikir ra iso bayar. Ora iso bayar tenan. Pengen duwe omah ra duwe duit kudu nyicil, mengko nek ora iso bayar juga piye? Ya ora iso bayar tenan. Dan jangan pernah takut rumah itu dirimu hancur sak tahun 2 tahun, mbok dol, wis untung. Nutup bank ketutup, isih oleh sisa. Itu pengalaman tetanggaku kemarin yang jual, yang ku beli rumahnya itu dulu beli hanya 80 sekian. Ku beli 200. Kekurangannya bank itu cuma 50. Jadi sisone iki udah hak milik dia. Dikurangilah dia DP sama angsuran paling nggak nyampe 50 selama ini. Masih pegang kan margin. Rumah kayak gitu. Beda dengan kendaraan memang. Tapi kendaraan apakah boleh dengan pola uang orang lain? Nggak masalah. Asal itu menyamankan kita dalam bekerja. Oh beda loh, kerja dengan nyaman, tempat yang nyaman dan alat yang nyaman, dan kerja dengan hal yang seadanya itu beda banget. Nah aku rasanya gitu. Aku pegang laptop ala kadarnya dengan laptop harga belasan, seneng kerja nganggo belasan juta. Padahal sama-sama laptop bisa kerja nganggo 5 juta 6 juta bisa. Neng karena feel-nya, bahagianya kita itu beda. Rezekinya itu ya bakal narik rezekinya itu bakal beda. Apa ya aku bilang? Nek jenengan pernah baca The Secret. Jadi apa yang kita lempar ke alam positif itu akan balik ke kita. Sugesti ya. Sugesti. Sama, kita kerja dengan proper, dengan alat yang menyenangkan, kita bahagia, kita merasa lebih produktif juga. Hasilnya juga beda. Dengan bekerja pakai kendaraan misalnya mogok, sering rewel. Beda, sering rewel lagi sepisu-pisuan. Urung ngono hasil wis miso. Makanya kalau ada orang bilang mobilnya perlu bagus tuh ya bagiku
ya aku amini. Karena itu membuat kita nyaman. Kerja ki bangga. Kerja ki ra kesel nyetir kene Magelang ki ra krasa kesel. Coba bayangno kerja kene Magelang nganggo mobil macet nang Muntilan. Magelang ra teko nang Muntilan miso-miso sik rezekine. Jadi balik lagi. Kalau memang itu untuk menyamankan kita, ya mindsetnya sih yang harus diubah. Nah kadang kebanyakan orang nih mikirnya what dise soalnya. Konsep rasa syukur ya mas. Qanaah. Ya justru itu yang harus ditanemin ini ya. Jadi aku ngomong tadi itu bagian dari mewujudkan rasa syukur. Artinya gini. Mewujudkan rasa syukur itu tidak hanya cukup dengan alhamdulillah gitu ya, tapi bagaimana kita ini mengoptimalkan satu mengoptimalkan, yang kedua itu mengapresiasi diri kita, membuat diri kita nyaman, membuat diri kita itu nek bekerja ya senyaman mungkin, seenak mungkin. Itu bagian dari konsep, bagiku bagian dari konsep bersyukur. Tidak harus memberi orangnya duit tak enggak, itu iya, tapi bagian yang lain enggak, yang kupikir nggak perlu kita ceritain. Semuanya saya pikir teman-teman juga ngasih ngelakuin itu gitu loh. Aku pun juga gitu, tapi kan nggak perlu aku bilang ke orang-orang. Paling tidak kita tuh sudah bekerja loh. Apa penghargaan tertinggi kita terhadap diri kita? Penghargaan tertinggi negandi ngombe rajo sakate. Silakan. Gak apa-apa. Tuku HP, handphone perlu bagus nggak apa-apa. Memang sih iya benar. Mengapresiasi diri sendiri itu kan bentuk syukur berarti. Bagian dari syukur. Nah aku mengapresiasi dengan apa? Ya karena aku suka makan, aku upayakan setiap minggu sekali atau berapa kali sama anak-anak keluar kuliner. Itu bagian dari mengapresiasi. Aku pengen kendaraan lebih nyaman, aku upayakan nyari kendaraannya. Itu bagian aku mengapresiasi diri sendiri. Misalnya duit rongono, ya kalau memang kita sudah harus mengapresiasi diri kita sendiri, ya aku bukan orang yang tidak dengan kredit itu bukan orang yang anti, enggak boleh, silakan. Aku juga pakai itu. Balik lagi, itu bagian dari kita mengapresiasi diri kita. Yang terpenting adalah apa yang kita buat untuk mengapresiasi diri kita itu tidak justru lantas membuat kita lupa dengan apa yang harus kita kerjain. Justru harus membuat kita semakin semangat untuk kerjain, makin produktif lagi. Laptop didandani apa nih yang dibutuhkan, itu bagian dari mengapresiasi. Itu rasa syukur sekali. Harus ngasih orang dan sebagainya bagus. Yang pertanyaanku, kamu sudah ngasih kepada dirimu sendiri apa? Terus ngasih orang itu juga nggak perlu jenengan umbar-umbar kan? Ya ada benarnya ngasih tangan di atas tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak lihat, gitu. Rasa syukur nggak harus setiap hari, alhamdulillah enggak, kembali lagi ke kita. Gitu. Katakan apa gue? Ya, aku mendengarkan dan sama sih. Intinya awalnya sih kabeh gara-gara mungkin dari kecil kita mindsetnya gini, sholat rezeki akeh gitu loh. Jadi begitu sholat kiyeng tapi kok rezeki ora teko-teko, akhirnya luntur. Itulah mungkin sing gawe. Balik lagi. Gak ada hubungannya, gak ada korelasinya. Nyuwun sewu ya, aku orang beragama tapi aku juga orang yang sebetulnya konsep-konsep pemikiran itu ku pakai gitu. Gak ada hubungannya jengklat-jengklit kita sama rezeki kita. Toh juga banyak kok buktinya orang yang gak beragama sekalipun rezekinya ya akeh, ya sugih. Lah kita yang jengklat-jengklit setiap hari ini kok ya gitu-gitu aja. Jadi berarti kan nek jare Mas Imam kan maksudnya iki kan sing ora ibadah, sing ora nyembah rezekine iso ora
apa meneh sing gelem ibadah rezekine luwih bermakna maksudnya tambah hatine tenang betul. Jadi kalau sesuatu yang kita kerjain tanpa agama itu baik, misal bisa baik ya, apalagi kalau kita mengerjakan itu sesuai dengan tuntutan agama. Bagaimanapun kita itu orang, itu punya batasan, terutama umur itu pasti. Maka dari itu ya balik lagi kita nyepak gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita sadar bahwasanya kita itu makhluk yang ada Tuhan yang menciptakan, ya bagian dari kita berterima kasih lah, ngasih kesempatan, ngasih ini. Dan sebetulnya aku bilang itu tuh ya semeleh tadi, pokoknya segala sesuatu kita kerjain semua pasrah ke, walaupun sebetulnya nggak masrah ke iyo nggak apa-apa neng. Kalau jenengan sudah wis masrah ke ngono kuwi, saya berkah uripe insyaallah. Aku dudu ustad di sini, ora ngerti dalile aku kan. Ning ku alami kayak gitu. Pernah kere, pernah ra iso mangan, pernah. Saiki duit ya ora sugih-sugih banget. Ya tak syukuri aja, nikmatin. Waktunya gini, waktunya hari lebaran gini nggak bisa pulang. Ya yang pulang yang lain. Gitu. Nggak punya duit ya nggak usah nunjukin kita nggak punya uang. Toh juga asal kita mikir saya itu punya duit dari manapun, aku tinggal narik rezeki, insya Allah datang rezekinya. Yang terpenting tuh mindset kita nih yang dibangun, juga diri kita sendiri. Nah itu balik lagi, tanpa dasar agama bisa dikerjain. Neng kita mau balik ke agama itu lebih baik.